Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti akan menjelaskan materi mengenai pengaruh budaya kerja dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, ini kita bisa lihat variabel kinerja dari beberapa indikator yang telah dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner yang telah diisi responden tentunya. Nah, ini ada 40 responden sesuai keterangannya, yaitu X1 budaya kerja, X2 semangat karyawan, Y kinerja karyawan. Nah, ini ada skor dari 40 responden, yaitu sangat setuju, setuju, cukup, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini jumlah sesuai dengan jumlah respondennya, yaitu 40. Selanjutnya uji validitas. Nah, dari tabel di samping, analisis yang ditunjukkan uji validitas melalui kolerasi person atau variabel budaya kerja, semangat kerja, dan kinerja karyawan. Nah, apabila kita menggunakan alfa 5% dan side-nya kurang dari 0,5%, maka item tersebut dinyatakan valid. Nah, uji validitas menunjukkan bahwa sebagian besar item atau variabel ini memiliki hubungan signifikan dengan skor total atau jumlah. Nah, sehingga dapat dianggap valid sebagai bagian dari alat ukur konstruk tersebut. Lanjut uji reliabilitas. X1 dan X2 memiliki nilai alfa lebih besar 0,80. Nah, artinya ini berada dalam kategori reliabilitas stabil atau valid. Nah, sedangkan Y adalah variabel yang reliabelnya A, yaitu 0,586. Nah, ini maksudnya harus ada perbaikan serta direvisi atau ditambah untuk meningkatkan konsistensi internal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas, budaya kerja, dan semangat kerja dalam model regresi terhadap variabel dependen kinerja. Nah, ini artinya kedua variabel bebas dapat digunakan secara bersamaan dalam model regresi tanpa adanya masalah korelasi tinggi antara variabel bebas. Lanjut uji normalitas. Berdasarkan data yang saya ambil dari SPSS, yaitu nilai signifikannya atau nilai value 0,00. Nah, maka data tidak berdistribusi normal. Kenapa? Karena apabila jika nilai signifikan value lebih besar 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, sedangkan nilai value lebih kecil 0,05, maka data tidak normal. Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah varians dari residual atau kesalahan prediksi dalam model regresi itu berubah-ubah atau tidak konstan. Nah, jika varian residual berubah-ubah, maka terjadi heterokedastisitas. Nah, uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah varians dari residual terjadi kesalahan prediksi baik dalam model regresi atau berubah-ubah atau tidak konstan. Nah, apabila jika varians residual berubah-ubah, maka terjadi heterokedastisitas. Nah, jika varian residual konstan, maka terjadi homoskedastisitas atau kunci idealnya dalam regresi linear. Tujuan uji heterokedastisitas yaitu untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians errors residual pada model regresi. Nah, jika varians residual tidak konstan, maka model mengalami heterokedastisitas yang bisa menyebabkan estimasi menjadi tidak efisien. Uji linearitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara dua variabel independen dan dependen bersifat
linear atau tidak. Dari hasil uji linearitas, saya dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan linear yang kuat dan signifikan antara kinerja dan budaya kinerja. Nah, model linear ini signifikan. Ada deviasi dari model linear yang harus diperhatikan. Variabilitas dalam kelompok lebih besar daripada yang diharapkan oleh model linear. Uji T atau uji tes. Nah, ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara kedua kelompok atau apakah rata-rata suatu sampel berbeda secara signifikan dari suatu nilai tertentu. Dari gambar di samping menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan 1 unit dalam semangat kerja, variabel dependen atau kinerja meningkat 0,296 unit. Namun, jika T yang rendah dan signifikan yang tinggi 0,006 menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa budaya kerja memiliki pengaruh yang lebih besar dan signifikan terhadap kinerja dibandingkan dengan semangat kerja. Uji F adalah metode statistik digunakan untuk membandingkan dua atau lebih varians atau kelompok, kemudian mengetahui apakah model regresi secara keseluruhan signifikan atau tidak. Nah, dari tabel ANOVA yang saya buat dengan menganalisis hasil dari uji F, dengan demikian berdasarkan hasil ANOVA dapat saya simpulkan bahwa model regresi yang digunakan untuk memprediksi kinerja memiliki signifikan yang baik dan ada hubungan yang signifikan antara variabel-variabel prediktor yang digunakan dalam kinerja. Koefisien regresi standar ini menunjukkan bahwa budaya kerja memiliki koefisien regresi standar sebesar 0,109. Pelayanan PERT dan kerja memiliki koefisien regresi standar sebesar 0,433. Nah, artinya koefisien regresi standar ini menunjukkan bahwa budaya kerja memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap variabel dependen dibandingkan dengan semangat kerja dan kerja karena nilai beta untuk budaya kerja lebih tinggi. Koefisien determinasi. Untuk menentukan koefisien determinasi dalam model regresi yang diberikan, kita perlu memahami beberapa istilah yang tercantum dalam tabel. Dalam tabel kolom R-square menunjukkan koefisien determinasi untuk model yang dipertimbangkan. Dalam kasus ini, nilai yang diberikan adalah 0,473. Artinya, model tersebut menjelaskan 47% dari variabilitas dalam data. Jadi, koefisien determinasinya untuk model ini adalah 0,473. Itulah beberapa uji berdasarkan materi TITN, yaitu pengaruh budaya kerja dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.